Apakah kamu tahu bahwa ada wacana mengejutkan dari pemerintah Arab Saudi yang sedang dibahas serius di balik layar? Bukan tentang pembangunan fasilitas baru. Bukan pula soal perubahan tata cara pelaksanaan ibadah. Tapi sesuatu yang akan sangat berdampak pada umat Islam Indonesia. Pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50%. Ya, kamu tidak salah dengar. Bukan karena konflik geopolitik, bukan karena bencana, tapi karena berbagai masalah yang timbul dari dalam negeri kita sendiri. Mulai dari jemaah ilegal, pelanggaran aturan visa, penumpukan di Musdalifah, pelayanan yang semrawut, hingga jemaah yang kelelahan dan wafat karena tidak terdata secara resmi. Ini bukan sekadar isu kecil. Ini adalah krisis besar yang bisa menutup kesempatan jutaan umat Islam Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sebelum kita telusuri lebih dalam akar permasalahannya dan apa yang sebenarnya terjadi di balik wacana pengurangan kuota ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update penting seputar haji, umrah, dan isu-isu keislaman terkini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah kamu setuju jika kuota haji Indonesia dipotong karena alasan ketertiban? Atau seharusnya pemerintah kita yang berbenah dulu? 1. Ledakan jemaah ilegal, titik awal kekacauan. Pada musim haji 2025 ini, pemerintah Arab Saudi mencatat peningkatan tajam jemaah ilegal dari berbagai negara. Tapi yang paling mencolok dan paling banyak adalah dari Indonesia. Diperkirakan lebih dari 150.000 warga negara Indonesia datang ke Arab Saudi bukan dengan visa haji resmi, tapi dengan visa ziarah, visa bisnis, bahkan umrah. Mereka memaksakan diri untuk ikut berhaji meskipun tidak terdata dalam sistem Saudi. Akibatnya, tidak mendapat tenda di Arafah, tidak terangkut bus resmi, tidak ada perlindungan kesehatan, bahkan tidak bisa masuk ke masyair dengan tertib karena tidak punya identitas resmi sebagai jemaah. Kondisi ini membuat penumpukan di banyak titik, seperti Mina, Musdalifah, dan Arafah. Banyak yang tidur di trotoar, kelaparan, atau bahkan meninggal dunia karena kelelahan dan kepanasan. 2. Travel nakal dan peran oknum yang merusak. Banyak jemaah ilegal ini diberangkatkan oleh oknum travel yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjual paket haji ilegal dengan iming-iming, tanpa antre, langsung berangkat. Padahal visa yang dipakai bukan visa haji. Akibatnya, jemaah tidak mendapat layanan resmi, ditelantarkan di bandara, bahkan ditangkap oleh otoritas Saudi. Sebagian dari mereka bahkan ditipu habis-habisan. Sudah bayar puluhan juta, tapi ternyata ditinggalkan begitu saja di perbatasan Makkah karena tidak bisa melewati checkpoint. 3. Kematian jemaah, angka tertinggi dari Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Arab Saudi, lebih dari 800 jemaah wafat selama musim haji 2025. Sebagian besar dari Indonesia. Penyebab utamanya, tidak terdaftar secara resmi sehingga tidak mendapat akses fasilitas kesehatan. Kelelahan karena harus berjalan kaki jauh tanpa kendaraan resmi. Dehidrasi dan suhu ekstrim yang tidak ditangani. Ironisnya, jemaah ilegal ini datang dalam kondisi renta, banyak yang usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan. Mereka tidak lolos verifikasi kesehatan yang biasanya dilakukan pemerintah Indonesia untuk jemaah resmi. 4. Sistem syarikah dan masalah tenda. Tahun ini, Arab Saudi menerapkan sistem baru bernama syarikah untuk pengelolaan tenda dan konsumsi jemaah. Namun banyak jemaah Indonesia yang tidak mendapat tenda, tempat terlalu sempit, dan tidak ada AC. Beberapa bahkan tidur di luar tenda dan tidak mendapatkan makan selama berjam-jam. Masalah ini diperparah oleh jemaah ilegal yang masuk sembarangan ke area tenda resmi, membuat jumlah jemaah membludak dan tidak sesuai kapasitas. 5. Evaluasi pemerintah Saudi, Indonesia jadi sorotan utama. Menteri Haji Arab Saudi secara terbuka menyampaikan evaluasi bahwa Indonesia menjadi negara dengan tantangan terbesar dalam pelaksanaan haji 2025. Poin-poin utama kritik mereka: tidak mampu mengendalikan jemaah ilegal,
Koordinasi pemerintah dan travel tidak rapi. Edukasi jemaah kurang. Tidak ada tindakan tegas terhadap travel nakal. Karena itu, wacana pengurangan kuota hingga 50% mulai digaungkan sebagai bentuk tekanan agar Indonesia berbenah. Bukan hanya untuk menyelamatkan kelancaran haji, tapi juga sebagai sinyal tegas bahwa Arab Saudi tidak bisa mentoleransi kekacauan yang berulang. 6. Dampak jika kuota benar-benar dipotong. Saat ini Indonesia mendapat kuota sekitar 221.000 jemaah per tahun. Jika dipotong 50%, hanya sekitar 110.000 yang bisa berangkat. Dampaknya, masa antre bisa mencapai 60 tahun di beberapa provinsi. Warga lanjut usia kehilangan harapan. Tabungan haji di BPKH membengkak tanpa kepastian. Tekanan sosial dan psikologis pada masyarakat meningkat. Dan yang paling menakutkan, akan lebih banyak lagi jemaah yang nekat berangkat secara ilegal karena merasa putus asa. Dari semua yang telah terjadi, kita bisa melihat satu hal. Bukan Arab Saudi yang kejam, tapi kita sendiri yang belum siap mengatur jemaah kita dengan tertib dan bertanggung jawab. Wacana pengurangan kuota ini bukan hukuman, tapi peringatan keras. Jika Indonesia tidak segera melakukan penindakan travel nakal, edukasi menyeluruh ke calon jemaah, regulasi visa yang diperketat, dan digitalisasi manajemen jemaah, maka bukan tidak mungkin tahun depan kita hanya dapat separuh jatah, bahkan lebih sedikit. Kita harus bersatu menyadarkan masyarakat, berangkat haji bukan hanya soal mampu secara finansial, tapi juga harus melalui jalur resmi dan sesuai syariat. Dan untuk pemerintah, saatnya berbenah total. Karena jika tidak, kita sendiri yang akan menutup pintu haji bagi anak cucu kita. Jika kamu merasa konten ini penting dan membuka mata, dukung channel ini agar terus tumbuh. Klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini ke grup keluarga, komunitas, dan teman kamu yang mungkin sedang menunggu antrean haji. Karena informasi yang benar bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahan fatal. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa menjaga niat kita yang tulus untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Indonesia bisa segera berbenah, agar kesempatan menuju Baitullah tetap terbuka untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.